Halo semuanya, pernahkah Anda ngerasa beban pikiran tuh udah numpuk banget sampai rasanya kepala mau meledak? Nah, hari ini kita bakal ngebedah satu materi yang luar biasa banget. Kita akan bongkar satu rahasia simple yang jujur aja sering banget kita abaikan. Tenang, kita nggak akan bahas terapi yang ribet atau solusi yang butuh waktu berjam-jam. Kita cuma bakal fokus ke riset keren tentang gimana tubuh kita secara biologis sebenarnya dirancang cuma buat satu hal, bergerak. Coba bayangin, nenek moyang kita dulu bisa jalan belasan kilometer sehari, sementara kita sekarang, ya lebih sering duduk diam di depan layar kan? Dan rahasianya, ternyata kita cuma butuh waktu 20 menit aja buat ngelakuin riset biologis untuk ngatasin stres harian kita. Coba deh kita mulai dari sesuatu yang pastinya personal banget buat kita semua. Bayangin momen ini ya, Anda lagi ngerasa super kewalahan, stres, atau mungkin lagi mentok banget. Nah, apa reaksi instan yang biasanya Anda lakuin? Buat kebanyakan dari kita, respons pertamanya tuh anehnya malah diam. Iya kan? Kita bisa duduk berjam-jam, mematung, terus mulai deh tuh yang namanya doom scrolling, scroll layar HP tanpa henti. Atau ya kita cuma duduk diam, merenungkan masalah yang sama terus-menerus di kepala kita, alih-alih cari jalan keluar, tubuh kita malah seolah-olah membeku. Dan tahukah Anda, disinilah letak masalah utamanya. Waktu kita milih buat diem secara fisik pas lagi stres, kita tuh sebenarnya lagi ngejebak otak kita sendiri. Secara biologis, diem terlalu lama ini bakal ngunci otak Anda di dalam apa yang disebut sebagai mode tegang. Pikiran Anda cuma muter-muter aja di tempat yang sama, dan akhirnya bikin siklus kelelahan mental yang seakan gak ada ujungnya. Ibaratnya nih, otak Anda terus-terusan ngirim sinyal bahaya. Dan karena tubuh Anda diem aja, otak jadi mikir, wah ancamannya pasti masih ada nih di depan mata. Oke, mari kita bedah bagian pertamanya. Bagian 1, terjebak dalam overthinking, memutus siklus diam. Jadi gimana cara mutusin siklus itu? Solusinya ternyata udah tertanam di dalam biologi kita sendiri loh. Kunci utamanya ada di angka ini, 20. Ya, Anda cuma butuh komitmen waktu 20 menit aja. Gak perlu lari maraton, gak perlu juga beli alat olahraga yang mahal-mahal. Begitu Anda mulai jalan kaki selama 20 menit, tubuh Anda itu pelan-pelan bakal ditarik keluar dari kondisi diam dan tegang tadi. Waktu 20 menit ini adalah durasi yang paling optimal buat ngasih sinyal ke sistem saraf Anda, ngasih tahu kalau, hey, ini saatnya kita riset ulang semuanya. Nah, sekarang mari kita lanjut dan lihat gimana proses ini terbangun. Bagian 2, efek fisik jalan kaki, rantai reaksi biologis. Mari kita lihat gimana reaksi berantai di tubuh kita ini bekerja. Begitu Anda ngambil langkah pertama, tubuh Anda mulai bergerak kayak mesin yang baru aja dipanasin. Pertama, detak jantung Anda perlahan mulai naik. Tapi ingat, naiknya ini stabil ya, bukan yang bikin kaget gitu. Terus, peningkatan detak jantung ini bakal memompa darah jadi jauh lebih lancar ke seluruh tubuh. Nah, langkah ketiga ini yang benar-benar krusial. Aliran darah yang lancar tadi bakal bawa suplai oksigen yang melimpah langsung ke otak Anda. Dan coba tebak bagian otak mana yang paling diuntungkan. Oksigen ini tuh secara spesifik membanjiri pusat emosi dan fokus di otak Anda. Hasilnya, cuma dalam beberapa menit aja, pikiran yang tadinya ruwet banget, tiba-tiba kerasa lebih ringan. Ditambah lagi nih, di langkah keempat, napas Anda otomatis jadi lebih teratur ngikutin irama langkah kaki. Dan ini secara langsung bakal nenangin sistem saraf dan nurunin rasa cemas Anda secara drastis. Keren banget kan? Dan efek fisiknya nggak berhenti di situ aja loh. Kita masuk ke bagian 3 dengan antusiasme baru, 3 hormon bahagia alami, kimiawi ketenangan. Penjelasan ini dengan sangat brilian nunjukin apa yang terjadi di dalam sana. Waktu Anda jalan kaki, tubuh Anda itu ibarat lagi ngebuka keran buat 3 zat kimia alami yang luar biasa ini. Pertama, ada dopamin. Ini langsung kerja buat ningkatin motivasi Anda yang mungkin tadinya lagi nol besar. Kedua, serotonin. Ini hormon krusial banget yang tugasnya nyeimbangin dan menstabilkan suasana hati Anda yang lagi berantakan. Terus yang ketiga, ada endorfin, yang bikin otot-otot dan tubuh Anda ngerasa jauh lebih rileks. Emang sih, efek dari ketiga hormon ini nggak bakal langsung hapus semua masalah hidup Anda secara instan. Tapi perpaduan ketiganya ini udah lebih dari cukup buat mutusin lingkaran setan dari stres, supaya otak Anda bisa bernapas lega dan mulai mikir lebih jernih lagi. Sekarang kita sampai di bagian puncaknya, bagian 4, bergerak dulu, motivasi mengikuti, mengubah pola pikir. Nah, hal yang paling menarik dari poin ini adalah, ini bakal langsung ngejawab bantahan terbesar yang mungkin lagi Anda pikirin sekarang. Gimana caranya mau jalan kaki kalau moodnya aja nggak ada? Ayo ngaku. Mitos terbesarnya selama ini adalah, kita ngerasa harus duduk diam, nungguin mood atau motivasi itu datang, baru deh kita gerak. Padahal faktanya justru kebalikannya. Motivasi itu nggak akan muncul sebelum Anda bergerak. Justru, tindakan bergerak itulah yang bakal memicu munculnya mood Anda. Jadi ingat ya, tindakan yang menciptakan motivasi, bukan sebaliknya. Sumber materi kita ngasih satu contoh yang sangat bisa diterapin hari ini juga. Kalau bayangin harus jalan kaki 20 menit rasanya masih terlalu berat, Anda nggak perlu mikirin rutenya dulu. Cukup fokus ke satu tindakan kecil. Ambil sepatu Anda, terus pakai. Udah,
Sesederhana itu, tindakan kecil pakai sepatu ini aja tuh udah cukup buat ngasih sinyal ke otak dan memicu perasaan yang lebih baik. Ini semacam terapi mental simple, di mana Anda itu seakan-akan ngehack atau nipu otak Anda sendiri buat mulai produksi hormon bahagia cuma dengan mulai ngelakuin satu gerakan kecil. Tentu aja kita harus melihat hal ini secara objektif ya. Jalan kaki 20 menit ini pastinya bukan alat ajaib pengganti bantuan medis atau profesional, apalagi kalau seseorang lagi ngadepin depresi berat. Tapi jangan salah, kekuatan dari rutinitas sederhana ini udah didukung secara ilmiah sama institusi top dunia loh. Sebut aja Harvard Medical School, Mayo Clinic, sampai American Psychological Association. Mereka semua sepakat kalau ada hubungan yang erat banget antara aktivitas fisik, hormon otak, dan kesehatan mental kita. Ini adalah alat bantu harian, sebuah kebiasaan kecil yang kalau dilakuin secara konsisten bakal bawa keseimbangan yang sangat nyata buat pikiran dan tubuh Anda. Jadi poin krusialnya adalah ini. Pas Anda lagi ngerasa benar-benar kewalahan, otak Anda tuh sebenarnya nggak nuntut Anda buat mikirin solusi yang besar, masif, atau sempurna saat itu juga. Bebannya terlalu berat buat mikir kayak gitu. Yang dibutuhin otak Anda buat bisa balik seimbang hanyalah sedikit bantuan dari tubuh Anda. Otak cuma butuh tubuh Anda bergerak sebentar aja, supaya seluruh sistem saraf dan kimiawi di dalamnya bisa ngelakuin kalibrasi ulang. Nah, kita udah melihat semua buktinya hari ini, baik dari sisi fisik maupun kimiawi. Tubuh dan otak kita ini emang udah dirancang lewat evolusi ribuan tahun untuk terus bergerak. Jalan kaki itu bukan cuma sekedar urusan olahraga, tapi ini adalah mekanisme bertahan hidup buat kesehatan mental kita di tengah era modern yang super sibuk dan penuh tekanan ini. Jadi, dengan semua hal baru yang udah kita bedah bareng-bareng ini, pertanyaannya sekarang ada di tangan Anda. Kapan Anda bakal mulai ngambil langkah pertama dan ngambil balik kendali atas pikiran Anda hari ini?